Ningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar melanjutkan pelajaran kita sebelumnya mengenai mad far'i, yaitu mengenai salah satu cabangnya tentang mad lazim harfi. Jadi sebelumnya mad lazim harfi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad lazim harfi mukhaffaf dan yang kedua adalah mad lazim harfi mutsaqal. Oke, kita akan bahas dulu pengertiannya. Jadi secara bahasa mad artinya panjang, kemudian lazim artinya pasti atau biasa atau wajib, kemudian mukhaffaf artinya diringankan, dan harfi artinya huruf. Ya, lazim atau pasti atau biasa, apa yang biasa? Biasa dibaca panjang. Kemudian mukhaffaf artinya diringankan. Kenapa diringankan? Karena pembacaannya terasa lebih mudah karena tidak ada idgham dan tidak ada tasydid. Dan harfi artinya huruf karena mad ini terjadi pada huruf. Oke, jadi terjadinya mad lazim mukhaffaf harfi ini adalah terjadi pada huruf di permulaan surat atau huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, ya. Dan bila dibaca atau diurai maka akan menjadi 3 huruf, di mana huruf yang tengahnya adalah huruf mad. Nanti untuk lebih jelasnya nanti pas dicontoh ya. Nah, sekarang huruf-hurufnya apa aja? Huruf-huruf dari mad lazim mukhaffaf harfi ini bisa dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum, ya. Naqasa asalukum, yaitu berarti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, ya. Naqasa asalukum. Nah, sekarang cara bacanya gimana? Cara bacanya yang pertama adalah kita harus mengeja, ya, harus mengeja sesuai dengan nama asli dari huruf tersebut. Kemudian yang kedua, dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Dan yang ketiga, hukum tajwidnya tetap diperhatikan. Oke, untuk lebih jelas kita akan langsung ke contoh dan berlatih lebih banyak lagi untuk mad lazim mukhaffaf harfi ini. Contoh yang pertama di sini ada yang seperti ini nih, ada huruf qaf, di atasnya ada seperti tanda bendera atau tanda pedang. Ya, jadi kita akan membaca ini sesuai dengan nama asli dari huruf ini. Nama aslinya itu bukan ko itu kalau ada fathahnya, ya. Nama aslinya adalah qaf, ya. Qaf itu terdiri dari 3 huruf. Nah, itu yang dimaksud di pengertian tadi. Si qaf ini terdiri dari 3 huruf, yaitu ko, qaf, alif, dan fa sukun, ya. Qaf, alif, dan fa sukun. Nah, karena di atasnya ada bendera, berarti ini akan kita baca 6 harokat. Jadi cara baca dari sini, dari huruf ini adalah qaf. Sekali lagi ya, qaf. Itu, ya. Jadi 6 harokat, kemudian ke fa sukunnya. Contoh pembacaan yang salah. Salah. Salahnya apa? Kurang dari 6 harokat dan dibacanya ko, bukan huruf aslinya, ya, bukan nama aslinya. Harusnya kita bacanya dieja sesuai dengan nama aslinya. Kemudian yang kedua. Yang kedua misal ini, ya. Ini nggak kita baca so, tapi kita baca sesuai dengan nama asli dari huruf ini. Nama aslinya kan sod, ya. Sod. Berarti ini terdiri dari 3 huruf sod itu sebenarnya, yaitu sod, alif, dan dal sukun, ya. Sod, alif, dan dal sukun. Jadi ini kita bacanya 6 harokat. Kemudian di belakangnya ini tidak meninggalkan hukum tajwidnya, kita bacanya, ya. Belakangnya kan ada dal sukunnya, ya. Artinya ini qalqalah, ya. Qalqalah, huruf yang memantul. Jadi huruf yang memantulnya tetap kita baca. Jadi bagaimana cara baca yang betul dari yang ini? Perhatikan ya. Sod. Sekali lagi ya. Sod. Jadi dipanjangkan dulu 6 harokat baru masuk ke qalqalahnya. Contoh pembacaan yang salah. Sod. Ultralight Daily Sunscreen SPF 50. Proteksi maksimal, ringan, gak berminyak.
bacanya so, dalnya nggak mantul, itu sudah jelas salah. Selanjutnya contoh yang di sini. Nah, ini tidak kita baca na, tidak, hati-hati ya. Bukan na, ini kalau di awal surat ini bacanya kita kembali ke nama asal dari huruf ini, yaitu nun ya. Nun itu terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, wawu sukun, dan nun sukun ya. Jadi di tengah-tengahnya ada mad, madnya apa? Wawu sukun ya, ada pemanjang. Jadi ini kita bacanya gimana? Kita baca 6 harokat. Nun. Satu kali lagi ya. Nun. Gitu ya. Contoh pembacaan yang salah. Nun. Jangan nune ya, karena nun sukun itu tidak mantul ya. Jangan dibaca mantul, harus hati-hati. Selanjutnya di sini ini nih pasti sudah terkenal banget ya, sering kita baca tiap malam Jumat ya. Ada 2 huruf nih. 2 hurufnya yang pertama ada ya. Ya-nya itu ini dibacanya ada pemanjangnya di atas. Ini cuma 2 harokat. Nah, yang sin tidak dibaca sa, tidak yasa kan? Yasin. Nah, yang sinnya itu sin. Ini kita baca 6 tuh, di atasnya ada tanda bendera. Kemudian ya itu kalau kita uraikan yaitu ada ya sama alif. Sinnya itu kalau kita uraikan ada sin, ada ya sukun sama nun sukun ya. Jadi terdiri dari 3 huruf si sinnya ya. Yang huruf pertama yang ya kita baca 2, huruf yang kedua yang sin kita baca 6 ya. Oke, kita langsung ke cara baca. Yasin ya, sekali lagi ya, 2 dulu. Yasin, yang ya 2, yang sin 6 ya. Contoh pembacaan yang salah. Yasin, salah, ya-nya cukup 2 aja, sinnya aja yang 6 ya. Oke, ke contoh selanjutnya. Ini juga mirip-mirip sama Yasin ya. Mirip-mirip sama Yasin. Ini ada huruf H sama huruf mim. Huruf H itu kalau kita uraikan ini terdiri dari H dan alif ya. Jadi ada madnya. Kemudian huruf mimnya itu terdiri dari huruf mim, ya sukun, dan mim sukun. Jadi mim panjang gitu ya. Oke, jadi si H-nya ini kita baca 2, mimnya kita baca 6 ya. Kita lihat uraiannya ya, kita lihat uraiannya. Kemudian kita akan baca seperti ini. H-nya 2 ya. Hamim. Sekali lagi ya. H-nya dulu 2. Hamim. Seperti itu. Contoh pembacaan yang salah. Hamim. H-nya 2 aja. Hati-hati jangan kelewatan. H-nya cuma 2, mimnya 6 harokat. Selanjutnya. Contoh selanjutnya nih di sini ya, ada ini kalau kita mengacu ke nama huruf asalnya ya, ini ada ain, ada sin, dan ada qaf. Bukan asako, bukan, tapi ada ain, ada sin, ada qaf. Ain itu terdiri dari 3 huruf ya, 3 huruf yaitu ain, ya sukun, dan nun sukun. Jadi ini tuh madlin ya, madlin, ain gitu, ain panjang. Kemudian sin itu terdiri dari 3 huruf juga, yaitu sin, ya sukun, dan nun sukun. Dan qafnya juga terdiri dari 3 huruf, yaitu ko, alif, dan fa. Nah, kita lihat di sini semuanya pakai bendera, artinya di sini semuanya kita baca 6 harokat. Cuman ada catatan nih. Ain ya, ain. Nah, linnya, lunaknya panjang, ain. Nah, dari ain ke sin itu ada nun sukun ketemu sin, dia punya hukum tajwid yaitu ikhfa. Ikhfa itu harus dibaca samar disertai dengan dengungan. Dari sin ke qaf ya, sin ada nun sukun bertemu dengan qaf sama ikhfa samar. Jadi harus dibaca ikhfa samar disertai dengan dengungan juga. Jadi gimana cara bacanya nih setelah kita tahu di sini ada hukum ikhfa-nya? Jadi kita baca seperti ini. Ainnya 6 ya. Kemudian nanti di ujung sin ada dengungan, di
Di ujung ain yang kedua menuju sod itu ada dengungan. Ain 6 dulu ya. Ain sin qaf. Satu kali lagi ya. Ain sin qaf. Sekali lagi biar sempurna. Ain sin qaf. Oke. Kemudian contoh selanjutnya ya. Ini akan kita baca alif. Nah, alif tuh satu ketukan saja ya. Alif, kemudian lam. Lam ada lam itu terdiri dari 3 huruf yaitu lam, alif dan mim sukun. Kemudian ro. Ro-nya terdiri dari 2 huruf yaitu ro sama alif. Jadi ini akan kita baca alif lam ra. Sekali lagi ya, lamnya 6, ro-nya 2. Alif lam ra. Oke, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.